Maka makna tabaraka tidak boleh kita sifati untuk makhluk. Kenapa? Karena makna tabaraka adalah sifat khusus bagi Allah yang kita maknai diantaranya adalah datangnya seluruh kebaikan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita meneruskan kajian-kajian ilmu agama yang kita harapkan dengan ilmu kita bisa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah tidak bisa diterima kecuali harus dibangun dengan ilmu agama. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut yang senantiasa meniti langkah dan jalan beliau sampai hari kiamat. Kita menyambung bab yang ke-9 dari kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Dan bab yang ke-9 ini berjudul Babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab barang siapa yang mencari keberkahan dengan pohonkah atau dengan batukah atau yang sejenis dari keduanya. Maka bab yang ke-9 ini dia membahas tentang mencari berkah. Maka mencari berkah adalah suatu perkara yang dicintai dan dicari-cari. Dikarenakan mencari berkah berarti maksudnya adalah mencari kebaikan yang tetap dan berkesinambungan. Namun yang harus kita pahami bahwa mencari berkah itu ada dua sisi. Ada mencari berkah dengan yang dibolehkan sesuai syariat, ada yang mencari berkah tidak sesuai tuntunan, yang bisa mengantarkan kepada perbuatan bid'ah, bahkan wal'iyadzubillah mencari keberkahan yang tidak sesuai tuntunan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam praktek kesyirikan. Nah, para ikhwah sekalian, karena pentingnya kita belajar tauhid ya dari bab ini tentang mencari berkah, sangat penting karena berkaitan dengan ibadah. Karena mencari berkah adalah ibadah. Karena dia berkaitan dengan masalah ibadah, yaitu mencari berkah ini, maka harus kita tahu rambu-rambunya, ya, harus tahu yang mana yang boleh, yang mana yang tidak. Karena terkadang banyak orang itu sedikit-dikit nyari berkah, sedikit-dikit cari berkah. Terkadang mereka hanya mendengar, ya, tidak paham ini ada keberkahan dan seterusnya, namun ternyata bisa membawa mereka ke dalam praktik perbuatan bid'ah, terlebih wal'iyadzubillah bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Maka disinilah pentingnya kita mencari dan memahami, ya, belajar apa makna yang benar dari mencari berkah. Bahkan yang kita khawatirkan adalah yang sudah tersebar bahwa anggapan mencari berkah ini ternyata sudah menjadi tradisi, menjadi budaya.
Ketika itu menjadi tradisi dan budaya, sulit untuk dirubah. Karena mereka meyakini itu adalah sebuah tradisi, sebuah budaya yang sudah turun-temurun yang mereka kerjakan. Makanya sulit untuk merubah seseorang yang ingin bertaubat kalau seandainya dia melakukan perbuatan bid'ah. Kenapa demikian? Karena dia meyakini perbuatan bid'ah yang dia kerjakan adalah sebuah kebenaran, sebuah ibadah. Makanya sulit untuk bertaubat. Demikian juga dengan mencari berkah. Terlebih tadi ya sudah menjadi tradisi, sudah menjadi budaya ya, yang sulit untuk dirubah. Ternyata prakteknya salah. Ini yang kita khawatirkan. Maka di sini kita pentingnya belajar. Terkadang banyak orang mencari keberkahan dengan pergi ke kuburan. Akhirnya kubur ramai dengan manusia, lebih ramai dibandingkan ke masjid. Maka orang beribadah di zaman sekarang di tempat kita lebih menggiurkan bagi mereka. Mereka meyakini bahwa kuburan tadi adalah tempat keberkahan. Akhirnya mereka beribadah di kuburan, sholat di kuburan, mengaji di kuburan, berzikir di kuburan. Padahal satu-satunya rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita diperintahkan untuk banyak beribadah adalah masjid. Rumah adalah masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kebanyakan mereka meyakini bahwa kuburan tadi si wali fulan, syekh fulan, ya ustadz fulan meninggal dunia, orang soleh, dan mereka meyakini bahwa mencari keberkahan boleh dengan kuburan. Akhirnya ramai kuburan dengan manusia yang mereka jadikan sebagai tempat ibadah. Mereka meyakini bahwa beribadah di kuburan lebih afdal dibandingkan di masjid. Maka ini adalah sebuah kekeliruan ya. Kemudian juga misalnya mencari keberkahan dengan pohon ya. Akhirnya pohonnya dikasih kain kuning, akhirnya pohonnya dikasih dedaunan ya, yang wangi dan seterusnya. Kemudian juga mencari keberkahan dengan batu dan seterusnya. Maka ini nanti kita akan bahas ya. Kemudian para ikhwah sekalian, mencari keberkahan ya, maka permasalahan seperti ini ada beberapa perkara yang harus kita ketahui. Ada beberapa perkara yang harus kita ketahui terkait membahas bab mencari keberkahan. Yang pertama adalah makna barokah. Perkara pertama adalah makna barokah. Maka makna barokah itu dikembalikan kepada dua makna, yaitu yang pertama bertambah dan menetap. Bertambah dan menetap. Maknanya adalah bertambah, yang kedua adalah menetap. Ini sebagaimana dikatakan orang Arab ya, barokal ba'iru yabruku burukan. Onta itu barokah. Apa maksudnya? Duduk dan menetap. Ya, jadi ketika dikatakan barokal ba'ir, ya, barokah kan diambil dari kata diserap darinya kalimat berkah. Maka barokah maknanya adalah duduk dan menetap. Itu makna yang pertama, menetap. Kemudian makna juga adalah bisa dikatakan juga albirkatu syibhu haudin yuhfaru fil ardi. Jadi barokah ya itu diambil dari kata birkah, yang maknanya adalah kumpulan air ya. Kan kalau bahasa Arabnya adalah birkah itu adalah kolam. Karena dia adalah tempat air yang mengumpul. Nah, karena tempat air mengumpul ini menetap dan banyak, maka barokah diambil dari kata birkah, menetap dan banyak. Maka makna berkah adalah kebaikan yang bertambah dan menetap. Kebaikan yang bertambah dan menetap. Jadi saya mencari berkah kepada ustadz itu dengan menimba ilmunya. Maka maksudnya adalah mencari kebaikan yang bertambah dan menetap dari ilmu dari si ustadz tadi. Makanya di antara sebab mencari keberkahan adalah dengan bersyukur. Di antara sebab mencari keberkahan adalah bersyukur. Karena keutamaan dari bersyukur adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh jika kalian bersyukur, niscaya aku tambah untuk kalian. Maka ketika kita bersyukur, maka nikmat Allah tambah, berarti kan kebaikan Allah tambah. Maka dengan bersyukur itu adalah sebab kita mencari keberkahan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua berkaitan dengan berkah adalah
keberkahan atau kebaikan seluruhnya di tangan Allah. Seluruhnya datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah di surah Ali Imran ayat 26. Biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, di tangan Engkaulah ya Allah segala kebaikan, termasuk kebaikan adalah berkah. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwasanya kita wajib yakini keberkahan itu datangnya dari Allah. Nah, ketika kita tahu bahwasanya keberkahan itu datang dari Allah, maka mencari keberkahan harus sesuai dengan yang Allah jelaskan. Harus sesuai dengan yang dijelaskan oleh syariat. Tidak boleh berbisa-bisa kita. Tidak boleh kita sekehendak kita tanpa ada dalil, tanpa ada penjelasan dari syariat untuk mencari berkah. Karena keberkahan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seluruh kebaikan, ya, seluruh kenikmatan, anugerah dan juga keberkahan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mencarinya pun juga dengan yang dijelaskan oleh syariat. Nah, makanya di antara sifat yang hanya Allah kita sifati adalah tabaraka. Kan kita mengatakan biasanya Allah Ta'ala yang maha tinggi, Subhanahu wa ta'ala Allah yang maha suci. Ada juga Allahu tabaraka wa ta'ala. Apa makna tabaraka? Di antara maknanya adalah datangnya seluruh keberkahan hanya dari Allah. Masya Allah, tabarakallah. Maka makna tabaraka adalah segala kebaikan dan keberkahan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna tabaraka tidak boleh kita sifati untuk makhluk. Kenapa? Karena makna tabaraka adalah sifat khusus bagi Allah yang kita maknai diantaranya adalah datangnya seluruh kebaikan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara yang ketiga berkaitan dengan keberkahan adalah Allah memberikan keberkahan kepada sebagian makhluknya. Allah memberikan keberkahan kepada sebagian makhluknya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qasas ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan apa yang Dia pilih. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka, bagi makhluk. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala esa dalam penciptaan, esa dalam menguasai, mengatur, menghidupkan dan mematikan, maka Allah juga esa dalam memilih. Termasuk memilih sebagian makhluknya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tetapkan Allah Maha Esa pada penciptaannya, pada pengaturannya, memberikan rizki, menghidupkan dan mematikan, maka kita juga menetapkan bahwa Allah Esa dalam memilih. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih makhluk-makhluknya untuk diberkahi. Seperti baik berkaitan dengan zat. Contoh tubuh Rasulullah SAW, zatnya memiliki keberkahan. Makanya ketika Nabi berwudu, maka sahabat berebut untuk mengambil bekas dari sisa wudu Nabi. Rambut Nabi ya, yang disimpan oleh istri beliau, kemudian dicelupkan ke banyu, ya, kemudian mendatangkan kesembuhan. Ini menunjukkan bahwa Allah memilih zat Rasulullah, tubuh Rasulullah memiliki keberkahan. Nanti kita bahas apakah bisa dikias selain Nabi. Ya, liur orang soleh kah atau rambutnya apakah bisa dikias, maka nanti kita bahas. Kemudian juga tempat, terkadang Allah memilih sebagian tempat yang di dalamnya ada keberkahan, seperti Masjid Nabawi, keberkahannya berlipat-lipat ketika sholat di sana, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ya, rumah Allah masjid dan seterusnya. Waktu tertentu seperti bulan Ramadan, ya, malam Al-Qadar, 10 pertama bulan Dzulhijjah, ya, hari-hari yang paling afdal di hari-hari dunia. Hari Jumat, sepertiga malam, ya, ini adalah
waktu-waktu yang Allah tetapkan keberkahan padanya. Kenapa demikian? Zat tadi, tempat tadi, waktu tertentu tadi yang Allah pilih untuk diberkahi, karena hal tersebut memiliki sifat-sifat khusus yang Allah berikan kepadanya dan tidak terdapat pada makhluk-makhluk yang lain. Karena itulah Allah memilih makhluk-makhluk tersebut. Tidak semuanya Allah tetapkan demikian. Tidak semuanya Allah berikan keberkahan. Contoh, Allah memberikan keberkahan kepada para nabi. Allah memberikan keberkahan kepada para nabi. Di antaranya adalah di surah As-Saffat ayat 112 dan 100 sampai 113. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyam minas solihin wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinu wa zalimun li nafsihi mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami beri dia kabar gembira. Maksudnya Nabi Ibrahim, dan kami beri Nabi Ibrahim kabar gembira dengan kelahiran Ishak sebagai seorang nabi yang termasuk orang-orang soleh. Jadi selain Nabi Ismail, juga Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak yang juga menjadi nabi, yaitu Nabi Ishak. Kata Allah, kami limpahkan keberkahan untuknya, untuk Nabi Ibrahim dan juga kepada anaknya Nabi Ishak. Ini menunjukkan bahwasanya para nabi itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan juga nabi-nabi yang lain. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara anak keturunan mereka ada yang berbuat baik dan ada juga yang menzalimi terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Jadi tidak semua keturunan nabi itu semuanya baik. Ada yang mereka ternyata menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan soleh, dan sebaliknya juga ada di antara mereka yang ternyata kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah memberkahi Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Qur'an di surah Maryam ayat 30 sampai 31, Allah menghikayatkan perkataan Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Kata Nabi Isa, sesungguhnya aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau tidaklah pernah sekali-kali mengaku sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Beliau dalam Al-Qur'an mengatakan, sungguh aku ini adalah hamba Allah. Dia Allah memberikanku Alkitab, yaitu Injil. Dan beliau mengatakan, dan dia Allah menjadikan aku seseorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah hamba yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi Isa, dan Allah menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Di antara tafsirannya adalah beliau diberkahi karena suka mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Karena beliau suka memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Maka cara kita agar diberkahi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Isa adalah dengan memposisikan diri kita menjadi orang baik. Terlebih kita adalah makhluk sosial yang pasti akan terus-menerus berinteraksi dengan orang lain. Di rumah pian berinteraksi dengan keluarga, di kantor pian berinteraksi dengan kawan sekantor, di pasar pian berinteraksi dengan para pedagang. Maka bagaimana cara kita agar mendapatkan keberkahan? Maka menjadi orang baik. Lawan keluarga baik, lawan kawan baik, lawan tetangga baik, ya. Lawan pedagang baik, lawan pembeli baik. Maka sebagaimana Nabi Isa, caranya adalah agar kita senantiasa menjadi orang baik. Itu para nabi Allah tetapkan mereka memiliki keberkahan. Kemudian juga Allah menjadikan sebagian tempat memiliki keberkahan. Makkah, Madinah dan juga Masjidil Aqsa. Makkah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran ayat 96. Inna awwala baiti wubi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh rumah yang pertama kali dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah di Bakkah. Apa Bakkah? Makkah. Jadi nama lain dari Makkah adalah Bakkah.
yang diberkahi kata Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti kita bahas bagaimana cara kita mengambil berkah dengan Baitullah. Nah, apakah kainnya pian gunting, pian wala jimat? Apakah pian misalnya tanahnya kah pian ambil? Maka nanti kita bahas. Ternyata mencari keberkahan dengan tempat-tempat tadi seperti Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, bukan dengan zatnya, tetapi dengan beribadah di tempat-tempat tersebut yang Allah lipat gandakan, tidak di tempat-tempat yang lain. Ini sama kita mencari keberkahan dengan seorang ustadz, bukan dengan sisa minumnya, bukan dengan mencium tangannya, bukan, tetapi mencari keberkahan dengan menimba ilmunya, mengambil ilmunya, meniru sifat-sifat yang baik, ya. Nanti kita akan bahas. Jadi sebagian tempat Allah berkahi, seperti kota Mekah dengan Masjidil Haramnya, dengan Ka'bahnya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala mengenai Masjidil Aqsa. Kata Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Innahu huwas samiul basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Rasulullah SAW, pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan memberkahi sebagian waktu. Nah, seperti bulan Ramadan, ya. Syahrul Mubarak, ya, bulan yang diberkahi, yang mana amal dilipat gandakan, subhanallah, ya. Yang mana dosa-dosa dihapuskan, ya. Kemudian juga ada Lailatul Qadar, ya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang terjadi cuma satu kali dalam setahun. Nah, ini adalah waktu-waktu yang diberkahi. Kemudian juga 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, ya, yang disebut oleh Rasul adalah dengan sebaik-baik hari di dunia. Hari Jumat, ya, kemudian juga sepertiga malam setiap malam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir mencari hamba-hambanya yang sedang beribadah, yang sedang memohon dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami menurunkan Al-Qur'an pada suatu malam yang diberkahi. Apa itu malam Lailatul Qadar? Karena di malam tersebut Allah menurunkan Al-Qur'an, ya, maka Allah memberkahi malam Al-Qadar. Maka caranya bagaimana? Mengambil keberkahan dengan malam Al-Qadar, beribadah di malam tersebut. Semua orang pasti akan melewati malam itu. Tapi yang menjadi perhatian adalah apakah dia melewati malam tersebut dengan ibadah atau tidak. Pasti semua orang yang hidup, ya, ketika dia bertemu dengan malam Al-Qadar, pasti dia pasti akan melewati malam tersebut. Namun apakah mereka ketika, ya, melewati malam tersebut beribadah kepada Allah ataukah tidak? Maka mencari keberkahan dengan waktu seperti malam Al-Qadar adalah dengan beribadah di malam tersebut. Sama seperti kita mencari keberkahan dengan sepertiga malam terakhir adalah dengan beribadah di malam tersebut. Kemudian demikian juga Allah menjadikan keberkahan pada sebagian benda seperti hujan, ya. Allah katakan sebagai air yang turun dari langit, ya. Kemudian juga makan sahur, juga Rasul katakan sebagai memiliki keberkahan. Makanya ketika orang itu berpuasa, kemudian dia bersahur, maka Rasul mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, maka sungguh dalam makanan sahur adalah ada keberkahan. Makanya kalau pian berpuasa, maka usahakan bersahur, walaupun minum dengan seteguk atau dengan makan sebutir kurma. Kenapa? Agar makanan tersebut adalah makanan yang berkah, karena pian berpuasa kemudian pian bersahur. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan makanan berkah? Maka tidak lain adalah makanan tersebut membawa pian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga dalam hadis Nabi, ya, kalau kita makan, misal makan nasi,
maka dijilati sisa makanan yang ada di jari. Di antara sebabnya adalah Rasul mengatakan, karena kita tidak tahu di mana keberkahan yang terletak pada makanan. Bisa di awalnya, bisa di tengahnya, atau bisa terletak pada jari-jari kita. Maka di antara makanan yang berkah adalah makanan tersebut membawa pian ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat pian berat untuk melakukan perbuatan maksiat. Itu ciri makanan yang diberkahi. Maka orang yang berpuasa kemudian dia bersahur, sejatinya dia memasukkan makanan yang berkah di dalam tubuhnya. Maka subhanallah, orang yang terbiasa berpuasa, puasa sunnah ya, dia diapit dengan 2 makanan yang berkah. Pertama ketika dia sahur, yang kedua ketika dia berbuka. Ya, dia diapit dengan 2 makanan kebaikan, keberkahan. Yang pertama adalah ketika dia bersahur, yang kedua ketika dia berbuka. Maka beruntunglah orang yang terbiasa puasa sunnah. Kemudian juga seperti air zam-zam. Maka Rasul katakan, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung ketika dia minum. Dengan niat apa? Ya. Maka ketika kita minum zam-zam, kita niatkan agar kuat beribadah, agar sehat, agar kita bisa memakmurkan umur kita dengan ketaatan, ya, agar kita mudah untuk menolong orang, agar kita mudah untuk menghafal ilmu. Ya. Jadi ketika para ulama zaman dulu, ulun lupa siapa nama beliau ya, ketika beliau ini minum zam-zam, maka beliau niatkan agar kuat hafalan ketika minum zam-zam. Ini mudah kalau pian begana di kota Madinah. Kalau di tempat kita kan pian harus nukar dulu ya. 5 liter itu berapa ratusnya? Mungkin 400.000 ya. Tapi ketika kita misalnya diberikan oleh-oleh berupa zam-zam tadi, maka kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh-oleh yang paling bagus kalau pian berhaji atau umroh adalah memberi banyu zam-zam. Karena zam-zam adalah banyu yang diberkahi, banyu yang diberkahi. Kemudian juga kurma ajwa juga termasuk buah-buahan yang diberkahi. Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasul mengatakan, man tasabbaha kulla yaumin sab'ata maratin ajwah lam yadurrahu fi dzalikal yaumi summun wala sihrun. Ini kurma ajwa ya. Rasul mengatakan, barang siapa yang di pagi hari ya, sebelum dia makan yang lain memakan 7 buting kurma ajwa ya, maka pada hari itu dia tidak akan terkena racun dan sihir yang membahayakannya. Maka ini termasuk keberkahan pada kurma ajwa. Di pagi hari ya, ketika pian sebelum makan berat ya atau makan yang lain, kemudian pian makan 7 buting, maka terhindar dari racun dan sihir yang membahayakan. Kemudian juga Allah memberikan keberkahan pada pohon zaitun ya, pada pohon zaitun ya. Bahkan Allah bersumpah dengan wattini waz zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Makanya juga menunjukkan bahwasanya ada sebagian benda yang Allah tetapkan memiliki keberkahan. Kemudian juga ya, di dalam hadis ya, maka ada sebuah pohon yang diumpamakan oleh Rasulullah SAW, pohon yang memiliki keberkahan. Maka seorang muslim itu dia diumpamakan dengan pohon tadi, yaitu disebut dengan pohon kurma, yang daunnya, buahnya, batangnya, akarnya bisa dimanfaatkan. Maka seorang muslim itu diumpamakan oleh Nabi seperti pohon kurma, yang senantiasa dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan telinganya, dengan matanya, ya, dengan lisannya, dengan tangannya, dengan kakinya, sebagaimana pohon kurma. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasul mengatakan, inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim. Di akhir hadis Rasul mengatakan hiyan nakhlah. Sesungguhnya ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim, yaitu pohon kurma. Mungkin kalau di tempat kita pohon pisang lah, buahnya bisa dimanfaatkan, daunnya bisa dimanfaatkan, batangnya bisa dimanfaatkan dan seterusnya. Maka seorang muslim itu seperti pohon kurma yang mana bisa dimanfaatkan oleh siapapun.
Kemudian perkara yang keempat berkaitan masalah keberkahan adalah keberkahan bisa dibagi menjadi dua. Keberkahan bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama keberkahan agama, yang kedua keberkahan duniawi. Yang pertama keberkahan agama, yang kedua keberkahan dunia. Keberkahan agama murni ya seperti 3 masjid ya. Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram dan Masjid Aqsa. Yang mana keberkahannya murni agama, dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Masjid Nabawi maka 1000 rakaat dibandingkan masjid yang lain. Kemudian Masjidil Haram 100.000 kali dibandingkan dengan masjid yang lain. Masjidil Aqsa 500 dibandingkan dengan masjid yang lain. Maka ini adalah murni keberkahan agama. Kemudian keberkahan dunia seperti tadi buah zaitun ya. Kemudian zam-zam ya. Kemudian juga tumbuh-tumbuhan ya, air hujan. Ini adalah berkaitan dengan keberkahan dunia, kesehatan, kesembuhan dan seterusnya. Kemudian perkara yang kelima berkaitan dengan keberkahan adalah juga bisa dibagi menjadi dua. Keberkahan juga bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah keberkahan secara zat, yang kedua keberkahan secara maknawi. Yang pertama keberkahan secara zat, yang kedua keberkahan secara maknawi. Dari pembagian inilah orang banyak salah paham mengenai cara untuk mencari berkah. Apakah keberkahannya secara zatkah ataukah keberkahannya secara maknawi? Contoh tadi orang mencari berkah dengan Baitullah, dengan Ka'bah. Maka cara mencari berkahnya dengan apa? Apakah kain kelambu Ka'bah pian gunting? Bukan seperti itu. Maka mencari keberkahannya adalah dengan maknawi, yaitu dengan beribadah kepada Allah seperti tawaf. Ya. Maka mencari keberkahannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan zat Ka'bahnya, bukan dengan bukan dengan kelambunya, bukan dengan batunya, bukan dengan semennya, bukan. Tetapi caranya adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tawaf. Jadi keberkahan juga bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama keberkahan secara zat, yang kedua keberkahan secara maknawi. Maka nanti dari sini pian paham cara mencari berkah ini dengan zatkah atau dengan secara maknawi. Maka keberkahan secara zat ya, seperti keberkahan kurma ajwa tadi dengan dimakan, zatnya memiliki keberkahan. Ya, Allah tetapkan keberkahan pada zatnya dengan dimakan ya. Kemudian juga seperti zaitun ya, minyaknya, bijinya ya. Kemudian ada zam-zam ya. Dan juga keberkahan jasad para nabi, itu zatnya seperti tubuh beliau, rambut beliau ya, kemudian bekas minum beliau ya. Zat beliau mengandung keberkahan. Adapun keberkahan maknawi ya, bukan bendanya yang kita ambil ya, yang kita usapkah, bukan. Maka makna keberkahan maknawi adalah seperti keberkahan Masjidil Haram. Maka keberkahannya bukan pian andak foto di bawah karpetnya. Nah, ini kan banyak orang Banjar. Atau misalnya pian gantungi tanam-tanaman ya, kemudian bunga-bungaan, atau misalnya pian ambil tanahnya. Bukan. Cara mengambil keberkahan maknawi ini seperti Masjidil Haram, bukan zatnya, bukan. Tetapi caranya adalah meraih keberkahan tersebut dengan beribadah kepada Allah dengan sholat. Maka dia lebih utama dibandingkan dengan 100.000 dibandingkan tempat yang lain. Maka ini disebut dengan keberkahan secara maknawi, bukan zat Masjidil Haramnya, bukan ya. Nanti orang salah paham ya, entah tanahnya nanti dia ambil ya, kemudian tadi karpetnya dia tatak, bukan seperti itu mencari keberkahannya. Tetapi caranya adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat tersebut ya. Seperti contohnya yang juga adalah seperti Ka'bah ya. Maka keberkahannya bukan pada batunya, bukan pada kelambunya ya. Namun juga adalah dengan beribadah seperti tawaf ya. Makanya Umar bin Khattab ya, khalifah yang kedua sekaligus mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ketika beliau ingin mencium Hajar Aswad, ya, beliau mengatakan, ya, inni a'lamu annaka hajar la tadurru wa la tanfa' walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kata Umar bin Khattab, ya, ketika beliau berpapasan dengan Hajar Aswad, beliau mengatakan kepada Hajar Aswad, ya, sungguh aku tahu engkau adalah sebuah batu yang tidak bisa memberikan bahaya dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Kalau bukan karena aku melihat Nabi menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Jadi mencium Hajar Aswad itu keberkahannya bukan terletak pada batunya, tetapi pada ittiba dengan Nabi. Nabi mencium Hajar Aswad, maka para sahabat pun mencium Hajar Aswad. Nah, kalau kita orang Banjar kan beda sudah maksudnya, ya. Ketika mencium Hajar Aswad, dia sentuh dengan tangannya, diusapkan ke wajahnya. Tujuannya apa? Supaya berbungas, supaya bercahaya, berputih. Ini kan berarti apa? Caranya salah. Kita mencium Hajar Aswad dalam rangka apa? Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya karena salah persepsi dengan mencari keberkahan dengan Hajar Aswad tadi, akhirnya orang memaksa-maksa untuk mencium Hajar Aswad, mendolimi orang, menyikut orang, ya. Kadang perempuan berdesak-desak di tengah para laki-laki, subhanallah. Padahal mencium Hajar Aswad bukan wajib, tapi hanya sunnah. Kalau seandainya kita dengan mengejar sunnah dengan cara menyakiti orang lain, maka harus kita hindari. Bahwa menyakiti orang lain itu lebih kita tinggalkan daripada kita hanya sekadar mengerjakan yang sunnah. Makanya ada sebuah kaidah yang sangat masyhur bahwa darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari keburukan, kerusakan lebih utama dibandingkan dengan mencari maslahat daripada mengambil maslahat. Memang mencium Hajar Aswad ada maslahatnya dalam rangka mengikuti Nabi. Tetapi ketika kita mencium Hajar Aswad dengan cara memberikan mudarat kepada orang, menyikut orang, ya, perempuan berdesak-desak di tengah para laki-laki, maka kita hindari. Ya. Kita urungkan, kita harus berlapang dada sekalipun tidak pernah seumur hidup mencium Hajar Aswad. Karena kita tidak mau menyakiti orang, ya, sedangkan menyakiti orang hukumnya haram, mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Jangan sampai kita mencari yang sunnah dengan cara yang haram. Nah, maka kita harus berlapang dada. Kadang kita terangkan kepada jamaah umrah, ya. Lalu selama 4 tahun di Madinah cuma sekali mencium Hajar Aswad. Itu pun ketika antri, ketika orang itu lagi berhaji. Nah, itu kan dibuka, ya, ketika mereka wukuf di Arafah, kemudian sudah selesai, kemudian umrah itu dibuka. Jadi kami itu antri. Nah, berdesak-desakan karena bisa diatur orangnya sedikit. Jadi kami antri baru kami mencium Hajar Aswad, ya. Sehingga tidak berdesak-desakan dan juga tidak menyakiti orang lain. Maka ini yang harus kita pahami bahwa mencari keberkahan dengan Hajar Aswad karena kita ittiba mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau Umar bin Khattab ketika beliau mengatakan, kalau seandainya saya tidak melihat Nabi mencium engkau, maka saya tidak akan mencium engkau. Karena saya melihat Nabi menciummu, maka saya pun juga menciummu. Itu menunjukkan bahwasanya ketika berkaitan dengan Hajar Aswad, cara mencari berkahnya adalah karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perkara yang keenam berkaitan dengan keberkahan adalah di antara keberkahan secara zat adalah keberkahan jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita bahas secara khusus karena berkaitan dengan apakah boleh dikias selain Nabi jasadnya memiliki keberkahan, ya, seperti bekas minumnya, ya, seperti tadi dengan mencium tangan sidin, ya, rambut sidin pian, misalnya pian andak di dalam kupiah pian, ya, dan seterusnya. Perkara yang keenam berkaitan dengan keberkahan adalah di antara keberkahan secara zat adalah keberkahan jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwa tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keberkahan. Seperti rambut beliau yang disimpan, kemudian ketika ada yang sakit dicelupkan dalam banyu.
maka ada kesembuhan. Ya. Seperti liur beliau, ya, tubuh beliau, sisa wudhu beliau, ya, bahkan benda-benda yang beliau pakai memiliki keberkahan, seperti baju, ya, selendang, ya, tongkat, dan seterusnya. Namun ini tidak bisa dikiaskan selain Nabi. Ulun tekankan, keberkahan secara zat seperti tubuh seseorang, ya, maka tidak dikiaskan selain Nabi. Ada beberapa alasan. Ada beberapa alasan bahwa kita tidak pantas. Sesoleh apapun selain Nabi, maka tidak pantas disamakan dengan Nabi memiliki keberkahan. Ada beberapa alasan bahwa orang soleh tidak bisa dikiaskan sama seperti Nabi, yang zatnya, tubuhnya memiliki keberkahan. Alasan pertama adalah karena para sahabat tidak pernah meminta antar mereka keberkahan. Maka tidak pernah kita temukan bahwa sahabat yang lain mengambil sisa wudhu dari Abu Bakar, dari Umar bin Khattab, ya. Kemudian juga tidak pernah didapatkan riwayat bahwa sebagian mereka mengambil sisa banyu minum sebagian yang lain. Berbeda dengan Nabi, sisa wudhu Nabi diambil, rambut Nabi diambil, ya. Kemudian air liur beliau diambil dan seterusnya. Maka antar para sahabat ketika Rasul meninggal dunia, ya, antar para sahabat tidak pernah saling mencari keberkahan. Maka cukuplah kita mengikuti generasi yang terbaik itu para sahabat. Tidak pernah mereka mencari keberkahan antar mereka. Kemudian alasan yang kedua, ternyata para tabi'in pun, murid para sahabat, para tabi'in tidak pernah mencari keberkahan kepada para sahabat. Padahal ketika itu 4 khalifah masih hidup, ya. Seperti misalnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang imam, seorang tabi'in, ya, yang banyak berguru kepada para sahabat. Maka tidak pernah beliau mengambil keberkahan dengan bekas minumnya kah, ya, dengan rambut sidin kah? Tidak pernah. Kemudian alasan yang ketiga, padahal para tabi'in ini sangat menghormati para sahabat. Sangat menghormati apa? Para sahabat. Tetapi mereka tidak pernah mencari keberkahan sama sekali kepada para sahabat. Ya. Kemudian alasan yang berikutnya, jika para sahabat yang dijamin masuk surga, ya, seperti 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, tidak bisa dikiaskan dengan Nabi, ya, antar mereka saja, antar para sahabat saja tidak pernah mencari keberkahan, padahal mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Maka para sahabat ini saja, ya, tidak bisa dikiaskan dengan Nabi, maka bagaimana dengan orang yang selain mereka? Yang selain sahabat, ya, yang selain tabi'in, ya. Antar mereka saja kita tidak boleh, ya, mencari keberkahan dengan para sahabat, tidak boleh dikiaskan kepada Nabi, maka bagaimana dengan selain mereka? Maka lebih lagi kita tidak boleh mencari keberkahan selain dengan para sahabat. Kemudian alasan berikutnya, kenapa kita tidak mengkiaskan, ya, Nabi, tubuh Nabi, zat Nabi dengan yang lain, sesoleh apapun dia, bahkan sahabat sekalipun, ya. Alasan yang lain adalah membolehkan mengambil berkah kepada orang soleh itu bisa mengantarkan kepada berlebih-lebihan menghormati orang soleh tadi. Bisa berlebih-lebihan. Nah, dikhawatirkan ketika orang soleh ini meninggal dunia, maka dia diibadahi, maka dia ditawasuli, maka dia diminta hajat. Dikhawatirkan seperti itu. Akhirnya berlebih-lebihan kepada orang soleh. Yang mana berlebih-lebihan kepada orang soleh adalah penyebab kesyirikan pertama yang terjadi di atas muka bumi ini dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Yang mana mereka berlebih-lebihan kepada orang soleh. Ketika orang soleh ini meninggal dunia, kemudian dibangun di atasnya patung, lukisan, yang pada niat awal hanya sebatas mengenang dan sebagai penyemangat untuk beribadah. Namun ketika generasi pemahat ini meninggal dunia, datang generasi berikutnya yang tidak memiliki ilmu agama, akhirnya disembah. Jadi ketika kita, ya, tidak mengkiaskan orang lain sesoleh apapun dia kepada Nabi, maka dikhawatirkan, ya, kalau seandainya kita kiaskan dengan Nabi,
bisa menjadi apa? Berlebih-lebihan menghormati kepada mereka, yang akhirnya bisa dikhawatirkan beribadah kepada orang-orang soleh tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasanya ada batasan-batasan tertentu ketika kita menghormati orang soleh. Di antara alasan tidak boleh mengkiaskan ya tubuh atau zat Nabi ya dengan orang soleh adalah bahwa mengambil berkah kepada orang soleh ya bisa membuka pintu untuk mengantarkan kepada berlebih-lebihan menghormati orang soleh tersebut. Yang mana berlebih-lebihan menghormati orang soleh adalah awal pertama kali terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam ya, di awal di muka bumi ini ya. Kemudian alasan yang lain adalah tidak boleh dikiaskan orang soleh kepada Nabi ya, dalam hal mencari berkah pada tubuh beliau. Membolehkan mengambil berkah dari orang soleh bisa menimbulkan fitnah kepada orang soleh tersebut. Bisa timbul ujub ya, bisa timbul sombong ya, dan seterusnya. Bahkan nanti akhirnya kita yang berlebih-lebihan ini ketika kita melihat kemungkaran pada si ustadz tadi, yang kita ambil keberkahan tadi, kita tidak bisa menegur. Kita tidak apa? Menegur. Karena ketika berlebih-lebihan ya, akhirnya apa? Akhirnya dia bisa meyakini bahwasanya si ustadz ini, si guru ini, dia tidak pernah melakukan kemaksiatan. Kalau seandainya itu adalah sebuah kemaksiatan, maka ditakwil. Maka bisa jadi seperti ini, bisa jadi seperti itu, ditakwil ya. Akhirnya kita tidak mengingkari sebuah kemungkaran. Maka dikhawatirkan ketika misalnya kita mengambil keberkahan kepada orang soleh tersebut, maka bisa menimbulkan fitnah kepada orang soleh tadi. Akhirnya dia bisa ujub, ataupun dia bisa sombong. Nah, maka ketika berkaitan dengan orang soleh, jadi orang soleh itu mencari keberkahannya bukan dengan zatnya, bukan dengan tubuhnya, bukan. Tetapi dengan apa? Dengan belajar ilmu yang beliau miliki. Maka di sini menunjukkan mencari keberkahan dengan orang soleh adalah bukan zatnya, tapi dari sisi maknawi. Seperti beliau memiliki ilmu agama, maka beliau pian ambil ilmunya. Maka ini mencari keberkahan dengan ilmu yang beliau miliki. Beliau punya adab, punya kebaikan, suka menolong, kita tiru. Inilah yang dimaksud dengan mencari keberkahan kepada ulama, kepada orang soleh. Ya. Bukan dengan tubuhnya, bukan dengan sisa liurnya, bukan bekas minumnya, bekas makannya, bukan. Tapi mencari keberkahannya apa? Dengan cara belajar, ya, mengamati bagaimana akhlaknya, kita tiru dan seterusnya. Bukan dengan zatnya dan tubuhnya. Akhirnya terkadang sebagian orang ketika misalnya ya, meyakini ada keberkahan pada tubuh orang soleh selain Nabi, akhirnya dia tidak mau belajar. Ya. Akhirnya yang penting saya punya keberkahan, saya minum bekas minum sidin, makan bekas makan sidin. Insya Allah ada berkahnya, saya dapat ilmu sebagaimana sidin. Akhirnya kada belajar. Ini salah. Ya. Padahal belajar itu satu-satunya kita dapatkan adalah dengan belajar. Tidak pernah para sahabat itu dapat ilmu, dapat hadis kecuali mereka berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini ada kesalahpahaman nantinya ketika misalnya mengandalkan keberkahan pada zat si ustadz. Akhirnya apa? Tidak mau belajar. Cukup bekas banyu sidin diambil, akhirnya dapat ilmu dan seterusnya. Maka ini tentu adalah pemahaman yang keliru. Juga cara mencari keberkahan dengan orang soleh adalah dengan meminta nasihat, ya. Kemudian meminta keberkahan doanya, ya. Bermajlis dengan mereka, ya. Ini adalah cara kita apa? Mencari keberkahan dengan orang-orang soleh, bukan dengan mengambil sisa makannya, minumnya dan seterusnya. Ulun ulang, ya. Ada beberapa hal sebagai dalil alasan agar kita tidak mengkiaskan orang soleh kepada Nabi yang bisa kita ambil zatnya seperti tadi tubuh Nabi, ya, kemudian rambut Nabi, bekas minum Nabi dan seterusnya. Alasan pertama adalah para sahabat tidak pernah meminta keberkahan antar sahabat yang lain. Jadi pian bisa menjawab, pian bisa memahamkan. Ya. Kenapa kita tidak meminta keberkahan pada orang soleh? Pada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita dengan cara mengambil minumnya misalnya. Lalu pian jawab itu hanya untuk para nabi. Kenapa jarnya? Kita jawab karena para sahabat ketika misalnya Rasul sudah meninggal dunia, maka antar mereka tidak pernah mengambil keberkahan dengan cara minum sisa minumnya,
mengambil sisa wudunya, tidak pernah seperti itu. Kita katakan demikian. Jadi murid langsung Rasulullah, para sahabat, tidak pernah mereka meminta mencari keberkahan antar sahabat yang lain kepada sahabat yang lain. Kemudian begitu pula para tabi'in, murid para sahabat ya, juga mereka tidak pernah mengambil keberkahan kepada para sahabat, mengambil sisa wudunya kah, sisa minumnya kah. Yang para tabi'in lakukan untuk mengambil keberkahan dengan para sahabat adalah dengan menimba ilmu agama, dengan hadis yang dimiliki oleh para sahabat. Mereka riwayatkan, mereka fahami, ya, mereka tulis dalam kitab-kitab mereka. Kemudian alasan yang lain adalah jika para sahabat ya, yang mana mereka sebagian mereka dijamin masuk surga ya, maka mereka tidak bisa kita kiaskan sebagaimana Nabi mengambil keberkahan pada zat Nabi, maka bagaimana dengan selain para sahabat? Maka tentu tidak pantas dikiaskan seperti Nabi. Alasan berikutnya adalah membolehkan mengambil keberkahan kepada orang-orang soleh, ya, bisa membuka pintu untuk mengantarkan kepada berlebih-lebihan kepada orang soleh tersebut. Dikhawatirkan akhirnya meminta ya atau berdoa kepada mereka, meminta hajat kepada mereka, pergi ke kubur mereka, akhirnya berlebih-lebihan menghormati orang soleh. Dan juga di antara alasannya adalah dikhawatirkan orang soleh tersebut tertimpa fitnah, ujubkah, riyakah, ya, dan seterusnya. Maka cara yang benar ya untuk mencari keberkahan kepada orang soleh, kepada para ulama, para ustadz adalah dengan mengambil ilmu mereka, minta nasihat kepada mereka, kemudian duduk bermajlis kepada mereka ya. Maka ini cara kita mencari keberkahan. Kemudian perkara yang ketujuh ya, berkaitan dengan keberkahan adalah yang terakhir. Maksud perkataan penulis, kan penulis mengatakan babu man tabarroka bil asjar, babu man tabarroka bi syajaratin au hajarin wa nahwiha. Bab barang siapa yang mencari keberkahan dengan pohon atau batu atau sejenisnya, maka maksud penulis di sini adalah bagaimana hukum mencari keberkahan dengan pohon atau batu. Kan penulis mengatakan bab barang siapa yang mencari keberkahan dengan pohon atau batu atau sejenis keduanya. Maka maksudnya adalah bagaimana hukum mencari keberkahan dengan pohon atau batu. Maka hukumnya adalah kesyirikan. Kesyirikan. Kemudian kenapa dikatakan adalah kesyirikan? Karena mencari keberkahan adalah ibadah. Nah, mencari berkah adalah ibadah. Dan ibadah khusus milik Allah. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mencari keberkahan adalah ibadah, sehingga tidak boleh mencari keberkahan kepada selain Allah atau kepada perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mencari keberkahan dengan pohon. Ada pohon ganal di muka rumah pian, pohon beringin misalnya, ganal benar. Tiba-tiba tengah malam pian mendengar suara dari pohon tadi. Akhirnya pian keramatkan pohonnya. Akhirnya pian mengambil keberkahan pada pohon tadi. Pian kikis kah kulitnya, pian kikis karaknya ya. Atau daunnya kah pian ambil, pian masukkan ke dalam banyu, pian jarang misalnya. Maka ini ada kenapa dikatakan kesyirikan? Karena dia menetapkan keberkahan pada sesuatu yang tidak Allah tetapkan. Dia beribadah kepada Allah, mencari keberkahan bukan pada perkara-perkara yang tidak Allah izinkan. Maka dikatakan sebagai kesyirikan. Nah, mencari keberkahan dengan yang tidak syar'i tadi, ini hukumnya dua. Bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Syirik kecil ini sama seperti memakai jimat. Dia menjadikan pohon tadi atau batu tadi sebagai dia mencari keberkahan pada pohon tadi dengan keyakinan bahwa pohon tersebut hanyalah sebagai sebab. Hanya sebagai sebab untuk mendatangkan kebaikan. Tetap mereka meyakini bahwa Allah lah yang mengizinkan. Tetapi pertanyaannya,
Apakah pohon tadi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keberkahan? Maka jawabannya tidak. Makanya dia seakan-akan telah menetapkan yang Allah tidak tetapkan. Dia mendahului yang Allah tidak tetapkan. Maka dia telah melakukan kesyirikan kecil. Kemudian bagaimana mencari keberkahan dengan pohon, dengan batu? Dikatakan syirik besar. Kalau seandainya dia mencari keberkahan dengan kuburan misalnya, dengan keyakinan mendekatkan dirinya kepada Allah, atau dalam artian dia beribadah kepada kuburan tadi. Nah, dia mengatakan mencari keberkahan, tapi caranya adalah dengan beribadah kepada kuburan tadi. Seperti apa? Meminta hajatnya. Ulun mencari berkah ke kuburan ya. Ini kuburan orang soleh. Caranya kayak apa, Ipian? Ulun minta hajat kepada Sidin. Nah, berarti kan Sidin apa? Beribadah kepada Allah dengan harapan mencari berkah kepada kuburan, dengan berdoa kepada kuburan. Maka ini masuknya apa? Syirik besar. Makanya dikhawatirkan ketika tidak paham masalah berkah ini, entah terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah, entah terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar, wal iyadzubillah. Maka ini para ikhwah sekalian, hal yang harus kita pahami berkaitan dengan masalah mencari keberkahan. Maka insya Allah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Semoga bisa difahami. Jadi karena ini adalah masalah yang pasti pian sering dengar ya. Entah dari keluarga pian, entah dari anak-anak pian, dari tetangga pian, dari teman pian. Yang terkadang mereka sedikit-dikit mencari berkah, sedikit-dikit mengambil berkah. Maka dengan pian belajar ya, dalilnya, penjelasan para ulama, apa yang benar, apa yang salah, sehingga pian bisa memilih, sehingga pian bisa menyaring. Kemudian pian jelaskan ya, pian terangkan sehingga orang faham tentang makna yang benar dengan mencari keberkahan. Dikhawatirkan ketika mencari keberkahan, namun Allah tidak tetapkan keberkahan pada benda tersebut ya. Atau mencari keberkahan secara zat tadi, dia kiaskan bahwasanya tubuhnya sama seperti tubuh Nabi ya. Nah, bagaimana kita bisa dikiaskan bagaimana level keimanan kita dengan Nabi ya? Maka tidak mungkin ya, sesoleh apapun seorang hamba tidak bisa dikiaskan kesolehannya dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana para sahabat ya, hanya mencari keberkahan pada tubuh Nabi, tidak kepada sahabat yang lain. Ya, padahal antar mereka adalah orang soleh luar biasa. Keimanan para sahabat luar biasa. Namun ternyata Umar bin Khattab tidak pernah mencari keberkahan kepada Abu Bakar. Namun ternyata Utsman bin Affan tidak pernah juga mencari keberkahan kepada Abu Bakar. Tidak pernah kita temukan riwayat mencari keberkahan antar para sahabat. Yang kita temukan hanya para sahabat mencari keberkahan kepada tubuh Rasulullah SAW, rambut Nabi, sisa wudu Nabi, ya, sisa minum Nabi dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.